Allah Subhanahu wa taala, kita masih dapat mengikuti perkuliahan hingga hari ini walaupun dalam kondisi yang seperti ini. Semoga teman-teman semua masih memiliki semangat untuk mengikuti perkuliahan sampai akhir. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Islam periode Rasulullah. Yang pertama dari saya yaitu masa sebelum kenabian. Langsung saja. Rasulullah lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau yang bertepatan dengan 571 Masehi. Tahun ini disebut sebagai tahun Gajah karena pada tahun ini terjadi penyerangan pasukan bergajah pimpinan Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Hal ini dikisahkan dalam Quran surat Al-Fil ayat 1 sampai 5, di mana pada saat pasukan bergajah pimpinan Abraha ini menyerang Ka'bah, Allah mengutus burung ababil untuk melemparkan batu kepada pasukan bergajah tersebut. Batunya batu dari api, sehingga pasukan bergajah tersebut kalang kabut dan kalah. Ayahnya beliau bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, ibunya bernama Aminah binti Wahab. Ayahnya meninggal saat beliau masih di dalam kandungan, jadi Nabi lahir dalam keadaan yatim. Kemudian pada saat kemudian pada saat lahir beliau disusui oleh Halimah binti Abu Zu'aib dan diasuh di perkampungan Bani Sya'ad sampai beliau berusia 4 tahun. Kemudian beliau diasuh oleh ibunya selama 2 tahun. Saat berusia 6 tahun Rasulullah diajak Ibunda Aminah ke Madinah. Dalam perjalanan pulang, Ibunda Aminah jatuh sakit lalu meninggal. Pada usia 6 tahun inilah Nabi menjadi yatim piatu. Kemudian pada saat beliau berusia 6 tahun ini, beliau diasuh oleh kakeknya yaitu Abu Muthalib hingga berusia 8 tahun. Saat dalam pengasuhan kakeknya ini, beliau dirawat dengan penuh kasih sayang oleh kakeknya. Kemudian Abu Muthalib meninggal dan pengasuhan beliau dilanjutkan oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Awalnya Abu Thalib ini merupakan seseorang yang secara ekonomi kekurangan, namun berkat nikmat atau berkat karena Rasulullah ini ekonominya menjadi lebih mudah. Saat kecil mengembala domba, lalu saat berusia 12 tahun Nabi diajak pergi ke Syam untuk berdagang, berkafilah dagang. Di tengah perjalanan didatangi oleh pendeta Yahudi yang bernama Buhairo. Ia bisa melihat tanda-tanda kenabian pada Nabi Muhammad. Di antara tanda-tanda ini adalah saat beliau berjalan, beliau itu diikuti oleh awan dan ada stempel kenabian di dahi beliau. Saat berusia 25 tahun, Nabi menikah dengan Siti Khadijah dan dikarunia 6 anak yaitu Al-Qarim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Khadijah sendiri merupakan seorang janda yang kaya raya. Kemudian saat berusia 35 tahun, Nabi merenovasi Ka'bah bersama kaum Quraisy. Ada sebuah cerita bahwa pada saat merenovasi Ka'bah ini awalnya terjadi perdebatan tentang siapa yang pertama kali meletakkan Hajar Aswad. Kemudian Allah memberikan ilham bahwa yang berhak meletakkan Hajar Aswad pertama kali itu adalah orang pertama yang masuk masjid, dan orang pertama yang masuk masjid itu adalah Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad tidak serta-merta meletakkan Hajar Aswad tersebut, tetapi beliau melontarkan sorbannya. Kemudian Hajar Aswadnya ini ditaruh di atas sorbannya dan mengajak kaum Quraisy secara bersama-sama meletakkan Hajar Aswad ini. Jadi Hajar Aswad pertama kali ini diletakkan bersama-sama Nabi Muhammad dan kaum Quraisy. Kemudian saat berusia 40 tahun beliau diangkat menjadi nabi. Pada usia 40 tahun inilah Nabi banyak bertoharoh atau berdiam diri di Gua Hiro hingga malaikat Jibril memberikan wahyu untuk pertama kali kepada beliau di Gua Hiro, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Mungkin itu dari saya dan akan dilanjutkan oleh Mbak Afi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afi Radatul Mafirah dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang Islam periode Rasulullah, tentang sistem dakwah Nabi. Sistem dakwah Nabi yang pertama, periode Mekah. Pada periode ini Nabi Muhammad SAW dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun. Pada masa dakwah ini Rasulullah SAW menyuruh kepada orang-orang yang berada di lingkungan, tetangga, keluarga, kerabat, serta sahabat dekatnya untuk masuk Islam. Pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dinamakan dengan As-Sabihunal Awalun atau dinamakan dengan pemeluk Islam generasi awal. Yang kedua, Nabi Muhammad melakukan dakwah secara terang-terangan. Dakwah ini dimulai pada tahun keempat kenabian, yakni setelah turunnya wahyu. Wahyu tersebut berupa ayat Al-Quran, ayat ke-94 surat Al-Hijr. Dan selanjutnya tahap-tahapan dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama, mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hasyim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak agar masuk Islam. Yang kedua, Rasulullah SAW mengumpulkan para penduduk kota Mekah, terutama yang bertempat tinggal di sekitar Ka'bah, untuk berkumpul di Bukit Safa. Selanjutnya, periode Madinah. Pada periode ini Nabi Muhammad SAW mendapat sambutan yang hangat dari penduduk Yathrib dan orang-orang muslim yang telah hijrah lebih dulu. Beliau segera mendapat banyak pengikut dari kalangan muhajirin dan sebagian penduduknya, yang kemudian menjadikan Nabi sebagai pemimpin mereka. Penduduk kota ini terdiri atas 3 golongan. Yang pertama, penduduk asal, yaitu disebut dengan kaum Ansor. Yang kedua, para pendatang atau imigran yang disebut kaum Al-Muhajirin. Yang ketiga, umat Yahudi. Selanjutnya, ada beberapa langkah yang ditempuh dalam penyebaran agama Islam di kota Madinah sehingga mudah diterima oleh masyarakat Madinah. Yang pertama, memberikan kemerdekaan beragama kepada penduduk Madinah. Yang kedua, Islam mengajarkan bahwa manusia adalah umat yang satu. Yang ketiga, Islam mengajarkan bahwa setiap muslim bersaudara dengan muslim yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai Islam periode Rasulullah, yaitu dengan judul subbab model kepemimpinan Rasul. Untuk yang pertama, model dari kepemimpinan Rasul yaitu melaksanakan kepemimpinannya dengan penuh tanggung jawab. Jadi tanggung jawab yang diemban Rasulullah itu pasti dilaksanakan dengan baik hingga disebut sifat Rasulullah dengan amanah. Yang kedua, memperkokoh persaudaraan sesama umat Islam. Jadi Islam pada periode Rasulullah, persaudaraan sangat terjaga kuat antara masyarakat Mekah dan Madinah, sehingga jarang terjadi konflik di wilayah tersebut. Yang ketiga yaitu memperkokoh kesepakatan seluruh masyarakat Madinah antara umat muslim dan non-muslim agar selalu bertoleransi dan tolong menolong. Jadi untuk sesama manusia walaupun berbeda keyakinan tetap melaksanakan gotong royong dan saling
toleransi antar sesama manusia walaupun itu muslim maupun bukan. Yang keempat yaitu berperilaku sosial dengan baik. Jadi Islam di periode Rasulullah bersosial antar sesama manusia itu dilaksanakan sebaik-baik mungkin, sehingga kesenjangan-kesenjangan yang terjadi bisa diminimalkan. Pasalnya pada saat itu banyak peperangan antar umat yang meyakini keyakinan masing-masing. Yang terakhir yaitu bersifat lemah lembut dan tegas. Jadi intinya modal kepemimpinan Rasul itu bisa merasuk dan membuka pikiran masyarakat Arab supaya meyakini dan mau mengikuti Rasulullah. Oke, selanjutnya Islam periode Rasulullah. Peradaban di masa Rasulullah. Ada dua, yaitu di Makkah dan di Madinah. Untuk di Makkah yaitu dilakukan perumusan dasar-dasar keimanan selama 13 tahun. Dan untuk di Madinah terkhusus pada periode Madinah dalam perubahan sosial. Yang pertama yaitu membangun masjid, menumbuhkan ukhuwah Islam, kesepakatan untuk saling membantu antara kaum muslim, dan pendidikan kesejahteraan sosial, pendidikan kesejahteraan keluarga, dan yang terakhir adalah pendidikan hankam atau pengetahuan dan keamanan dakwah Islam. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itulah presentasi dari kelompok pertama. Kurang lebihnya saya dan teman saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.